Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you this morning? I hope all of you are fine. And we are always on good protection. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi pelajaran bahasa Inggris. Meet me again in our English class. What we are going to discuss today? Apa sih yang mau kita diskusikan hari ini? Future tense. Anyone ever heard? Ada yang pernah dengar apa itu future tense? Harusnya sih sudah ya, karena sebetulnya materi ini kalian sudah dapatkan ketika kalian di senior high school. Sorry, di junior high school, ketika kalian SMP. Atau mungkin kelas 1, kelas 2 SMK ini kalian sudah dapat. Jadi kalau sekarang tinggal merefresh saja, kita mengulang-ulangi saja future tense. Future tense itu apa? Ya, let's go take a look here. Ada be going to, ada will, ada shall. Ketiga kata ini memiliki arti yang sama. Akan atau ingin. Sekarang mulai dengan pengertian future tense. Apa sih yang dimaksud dengan future tense? Simple future tense ini salah satu kalimat. Dalam belajar bahasa Inggris, kita juga sama seperti dalam belajar bahasa Indonesia. Kita belajar cara membuat kalimat. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan adalah kalimat simple future tense. Apa sih kalimat simple future tense itu? Kalimat simple future tense itu suatu bentuk kata kerja atau kalimat ya, bukan kata kerja saja, tapi kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Jadi simple future tense ini adalah kalimat yang menyatakan kegiatan atau kejadian yang belum terjadi, tapi nanti terjadinya, baru kita rencanakan. Terus, bagaimana cara membuatnya? Ini dia cara membuatnya. Pertama, simple future tense dibentuk dari modal will, bukan modal usaha ya. Dalam bahasa Inggris ada modal, ada will atau shall. Dan bare infinitive. Apa sih bare infinitive ini? Bare infinitive ini adalah kata kerja dasar, kata kerja pertama yang belum mendapat imbuhan apa-apa. Nah, ini cara membuatnya. Pertama, subjek. Ayo, siapa yang masih ingat? Subjek dalam bahasa Inggris itu apa saja? Ada I, you, they, we, she, he, it. Oke, good. Ada 7 ya. Nah, setelah subjek ini, kita membutuhkan modal, will sama shall ini. Kemudian setelah itu baru kata kerja pertama. Atau selain pakai will dan shall, future tense juga bisa dibentuk, dibuat dengan bantuan be going to. Caranya seperti apa, Bu? Nah, ini caranya. Setelah subjek, kalau tadi di atas, setelah subjek langsung will atau shall, kalau pakai going to ini, setelah subjek harus pakai to be. To be-nya apa, Bu? To be kan dalam bahasa Inggris yang present ada is, am, sama are. Nah, tergantung kepada subjeknya yang nempel. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya apa? Good, betul, am. Kalau you, subjeknya, to be-nya apa? Oke, pintar, are. Nah, baru setelah subjek, tambahkan to be, baru tambahkan kata going to. Terakhir, setelah going to, baru kata kerja pertama. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, ini rumusnya. Jadi bukan kimia doang, matematika doang yang punya rumus. Bahasa Inggris juga punya rumus. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana rumusnya? Take a look here.
Ini pertama, kolom pertama ada jenis-jenis kalimatnya. Dalam bahasa Inggris ada 3 jenis kalimat. Ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Kalimat positif atau disebut juga dengan kalimat berita. Cara membuatnya, ini subjek, pelaku, kemudian tambah will, tambah bare infinitive atau kata kerja pertama. Contohnya mana Bu? Ini dia. You will win. Kamu akan menang. Nah, sekarang seperti yang Ibu jelaskan tadi, will ini bisa kita ganti dengan going to. Caranya subjek tambah to be tambah going to, terakhir tambah kata kerja pertama. Dari you will win, kita ubah ke dalam they are going to. Nah, they are going to come. Kata kerjanya mana Bu bare infinitifnya? Ini come. Going to ini rumus, nggak bisa ditinggal. R-nya to be. Karena sebelum going to tambahkan to be, jangan lupa. Itu kalimat berita. Selanjutnya kalimat negatif. Kalimat penyangkal. Kalimat penyangkal subjek, will, plus not. Karena salah satu ciri kalimat negatif atau kalimat penangkal adalah ada kata not-nya. Belakangnya sama kata kerja pertama. You won't win. Bu, katanya will tambah not. Kok dicontoh ibu pakainya won? Won ini bentuk singkat dari will not. Dipendekkan menjadi won. Nah, lihat yang bawahnya. Aren't, itu dari are not. Kenapa aren't, Bu? Karena subjeknya adalah they. Sebelum kata going to, tambahkan to be. Karena negatif, pakai not, aren't going to come. Can be understood? Bisa dipahami sampai situ? Kalimat yang ketiga, interrogatif. Kalimat pertanyaan. Will-nya di depan. Akankah? Inginkah? Itu di depan. Baru setelah itu subjeknya, pelakunya. Terakhir kata kerja pertama. Will you win? Akankah kamu menang? Inginkah kamu menang? Nah, will-nya di depan. Terus yang pakai going to bagaimana, Bu? Tetap to be-nya di depan. Setelah to be baru subjek. Setelahnya going to dan kata kerja. Are they going to come? Nah, Ibu kurang nih menambahkan kata tanyanya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Kalau masih ada yang bingung, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp kita. Lanjut ya, setelah ini apa nih? Nah, penggunaan will sama shall. Lihat, bahasa Inggris ada dua macam. Ada British, ada American. British itu yang orang Inggris asli. Will itu hanya digunakan oleh you, they, he, she, dan it. Itu yang British English. Shall digunakan oleh I sama we. Bagaimana dengan yang orang Amerika, orang Australia? Ini pakainya. Kalau Amerika, will itu digunakan oleh Ayu Dewi atau Dewi Ayu. Tapi shall digunakan oleh he, she, sama it. Nah, lihat di sini. Perbedaannya apa sih, Bu, antara will sama going to? Satu, kalau menjelaskan sebuah prediksi, pernyataan tentang suatu hal yang dia pikir akan terjadi atau dikerjakan, baru akan terjadi ya. Nah, kita bisa pakai will sampai sama pakai going to. Dua-duanya kita bisa gunakan. Kalau kalimatnya sebuah prediksi, kira-kira nanti akan hujan nggak? Nah, itu kayaknya akan datang hujan. Bisa pakai will, bisa pakai going to. Terus selanjutnya, ini contohnya dulu. Be careful, you will hurt yourself. Kamu melihat nih orang lagi motong-motong pakai pisau. Kamu bisa mengingatkan, be careful, you will hurt now. Watch out, you are going to hurt yourself. Pertama pakai will, kedua pakai going to. Perbedaan selanjutnya, menjelaskan sebuah perencanaan, rencana yang telah diputuskan di masa lampau dan akan dikerjakan di masa yang akan datang. Misalnya nih, kemarin saya merencanakan hari ini saya akan pergi ke Jakarta. Karena sudah direncanakan, besok akan dilaksanakannya. Itu pakainya going to. Bisa dipahami? Tuh, I am going to paint my bedroom tomorrow. Sekarang kita merencanakan, saya akan mengecat
kamar saya besok. Persiapkan, beli catnya, beli kuasnya, dilaksanakannya besok. Nah, itu pakainya going to. Selanjutnya, masih will, caranya menjelaskan tentang sebuah keinginan yang tiba-tiba spontanitas terbersit. Pulang sekolah tiba-tiba kamu punya keinginan nih. Makan mie ayam enak lah, saya mau makan mie ayam. Nah, itu pakainya will. Ask your teacher about it. He'll help you. Dia akan membantu kamu. Itu kalau spontanitas ya, bukan spontan uhuinya komeng ya. Sekarang lihat waktunya apa yang digunakan untuk future tense ini. Ada tomorrow, ada year later, ada year remaining, ada after this soon, etc. Bisa a minute later, 1 hour later. Itu bisa digunakan untuk. Nah, sekarang kembali ke sini nih. I will visit my friend next holiday. Will-nya kita akan ganti dengan going to. Bagaimana caranya, Bu? Sekarang kita lihat caranya. I masukkan subjeknya. Setelah itu, will-nya kita ganti dengan going to. Tapi remember, harus kalian ingat, sebelum kata going to tambahkan to be. Karena di situ subjeknya I, to be-nya apa? Am. Good. Baru setelah itu going to. Beres belum? Belum. Kata kerjanya mana? Tulis visit. Selesai belum? Belum, Bu. Masih ada katanya. Tulis my friend next holiday. Itu cara merubah dari will ke going to. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang listen to me carefully. Tugas kalian bikin kalimat present future tense 5 pakai will. Kemudian dari pakai will itu ubah pakai going to. Contohnya yang seperti ini tadi. Atau nih, you will win the game. Ini pakai will ya. Sekarang tugasnya merubah ke going to. Gimana caranya? Masukkan dulu subjeknya. Setelah subjek langsung apa? Going to. Bukan. Pakai to be dulu. Apa to be-nya? Kalau you to be-nya adalah are. Baru setelah are pakai going to. Setelah itu apa, Bu? Kata kerjanya mana? Win. Setelah win baru the game. That's it. Itu tugasnya itu ya, bikin 5 simple present future tense yang pakai will. Tugas kamu kemudian ubah pakai going to. That's all I can give you today. Itu yang bisa Ibu berikan materi hari ini. Thank you for watching. Thank you for joining English class. Thank you very much. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.